Seorang Sandrina itu tidak pernah melakukan sesuatu setengah-setengah. Nah, nanti mau pusat aktivitasnya atau ruhnya rumah ini, jantungnya di mana? Tahu-tahu kenalan di Instagram, kenalan di Facebook, kenalan di sekarang. Di situ kita tuh diingatkan bahwa gila ya, memang ya kita tuh selama ini terlalu banyak Di luar, nggak tahu. Tahu-tahu dia udah segede ini gitu kan. Ya, Sahabat Umi, kita kembali lagi. Kalau orang yang smart itu, yang pinter, yang berilmu, pasti rumahnya ada gudang. Dia anaknya sebagai doa. Aduh, kita tahu dong. Ilmunya masih dangkal, membawa acara salah satu stasiun TV. Terus Mbak, kenapa dulu apa namanya? Cerita rumah ini? Enggak. Oh enggak. Mau cerita dulu saat jadi pembawa acara di stasiun TV. Dulu belum berhijab dong? Belum. Jadi kalau dilihat awal mulanya sih tahun 90. TVRI Denpasar. Dari Denpasar. Dari Denpasar dulu. Iya, karena masihnya Denpasar. Aslinya dari bayi di situ. Terus TVRI Denpasar sambil di radio juga. Kemudian sempat di Antv setahun, terus ayah meninggal, pulang, freelance TV asing setahun. Terus 98 pindah ke TVRI Jakarta sambil menjadi humasnya PT Sidomuncul, jadi Juragan Jambi. Terus tahun 2000 Metro TV sampai 2006. Nah 2006 itu ceritanya adalah pulang haji Januari. Ya nggak tahu gimana ceritanya sih, nggak pernah mimpi berhijab gitu, tapi betul-betul ya itu namanya hidayah seperti itu. Jadi rasanya kok gelisah ketika membayangkan bahwa aduh nanti pulang ke tanah air bukan hijab ya. Jadi pikiran-pikiran itu udah ada ya? Udah ada. Pasti orang-orang juga paling juga bentar doang. Tapi gitu, tidak komunikasi dengan siapapun. Jadi waktu masih di tanah suci, komunikasinya cuma sama Allah, sama diri sendiri. Karena takut. Seorang Sandrina itu tidak pernah melakukan sesuatu setengah-setengah. Jadi kalau melakukan ibaratnya terjun ke palang basah gitu ya. Jadi saya selalu memberikan 150%. Jadi waktu itu ya Allah jangan sampai ini cuma karena haji ya. Beda dengan umroh. Haji kan panjang, 21 hari gitu, 20 hari. Umroh cuma seminggu. Ini karena intensitas ibadahnya lagi tinggi, apa karena suasana haji, kenapa begini gitu. Wah galau. Makin lama tuh makin mantap, makin kuat untuk tetap berhijab tapi gelisah. Jadi bertanyanya ke Allah nih, Allah yang bener dong gitu. Kalau memang ini jalannya, kuatkan, tunjukkan. Kalau tidak, tolong kasih tahu gitu. Jangan sampai nanti saya memutuskan kayaknya mau berhijab ternyata nggak jadi. Jadi udah pakai terus nggak jadi. Nah semakin dekat ke akhir masa haji itu makin kuat. Tapi diem aja dia tahajud istiqoroh tanya. Nah di perjalanan pulang baru komunikasi dengan AA, maksudnya nanya, A, kalau misalnya Bunda untuk seterusnya berhijab, gimana? AA itu, jadi orang salah ketika membayangkan atau mengasumsikan bahwa Sandrina berhijab karena suami. Oh, seperti itu? Sandrina masuk Islam bukan karena orang lain. Itu bukan karena menikah, masuk Islam itu memang jauh sebelum menikah. Jadi waktu itu tanya sama AA dan AA kaget. Karena AA tidak pernah, jangankan meminta, mimpi aja istrinya berhijab, enggak gitu. Dan AA itu cuma, mungkin dia udah membayangkan ya, nanti terus gimana sih ya? Jadi AA itu pertanyaan yang pertama keluar, terus nanti siaran gimana? AA tuh rupanya sudah membayangkan bahwa ini akan jadi problem. Nah jawabanku waktu itu cuma, ya sudah, kalau misalnya ini nanti menjadi batu penghalang atau menjadi masalah, kuatkan aku. Udah insya Allah, bismillah gitu. Udah, hijab terus. Balik ke kantor, orang-orang pada nanya gini, aku ngeri ya? Ada masalahnya berhijabnya hanya 50 hari. Ini dari mana ini? Maksudnya saya nggak pernah paham, karena juga ilmu agama yang terlalu dangkal. Memang ada ya aturan 40 hari, kalau memang didampingi malaikat 40 hari itu kan memang kita tahu. Insya Allah gitu aja.
Terus setelah lewat 40 hari, kok masih berhijab gitu kan? Dan nggak dijadwal-jadwal siaran. Jadi waktu itu mereka masih belum pernah kasus begini nih. Penyiarnya, maskotnya baru berhijab. kali ini kan, soalnya baru Mbak Baru Sabrina kejadian. kan. Dan saya waktu itu adalah wajah dari TV Iya, itu gitu iya. kan. Akhirnya nggak ada yang berani, saya itu nggak dijadwal gitu. Tanya dulu deh ke redaksi, terus tanya dulu. Akhirnya rupanya memang ada, ya mereka punya satu policy yang kalau hijab hanya untuk Ramadan. Jadi tidak untuk di news atau current affairs. Kalau di lapangan reporter boleh, tapi tidak di network. Akhirnya saya pikir ya sudah, ini adalah keputusan personal, bukan untuk proklamasi dalam bentuk apapun, bukan untuk menunjukkan lebih Islam dari siapapun, ilmu agama lebih tinggi, enggak sama sekali. Ini murni personal. Hanya karena saya nyaman begini, hanya karena saya ingin eksklusif untuk Allah dan untuk suami. Udah, itu aja, simpel, nggak ada urusan dengan orang lain. Jadi karena itu keputusan sendiri, ya konsekuensinya tanggung sendiri. Gitu kan. Setiap keputusan ada konsekuensinya, dan saya udah bilang no, ini adalah keputusan saya, dan saya memang memutuskan seperti ini. Saya siap dengan konsekuensinya apapun. Dan perusahaan swasta, perusahaan apapun, mereka punya hak juga untuk menentukan apa aturan yang mereka terapkan. Ya udah, jadi saya memutuskan resign, tidak lagi melanjutkan di situ karena kakak klien saya itu siaran gitu. Jadi udah. Ya karena itu alhamdulillah sempat urus ibu sampai meninggal. Jadi ada hikmahnya dong. Banyak. Tapi Ini ruangan apa? Ini pintu ajaib. Pintu aja. Ini datang dari Bali ya. Ini dibuat. Ini kayu lama bekas rel kereta api. Oh ya? Ini dibuat. Ininya? Ya ini. Gitu. Tapi ini dibuat di Bali dari kayu lama. Dan saya ingin tetap, sekalipun desainnya rumahnya minimalis, tapi ada tetap hangatnya kayunya dengan nuansa Bali. Dan kita menuju ke jantung rumah ini. Jantung rumah. Jantungnya. Jadi Kenapa dibilangnya jantung rumah? karena waktu teman saya mendesain, dia bilang nanti mau pusat aktivitasnya atau ruhnya rumah ini, jantungnya di mana? Jawaban kami, karena harta paling berharga yang kami punya adalah ribuan judul buku. Kami serempak mengatakan perpustakaan. Jadi ini perpustakaan. Jadi setiap rumah itu ada apa ya? Ada ruangan yang memang ruangan favorit ya, dan ternyata ini harta karunnya ada di sini, guys. Ya, harta karunnya di sini, kita lihat ya. 1, 2, 3. Nah ini Wow. dari waktu pindah, jadi ini 2 lapis tuh. Oh. Di baliknya juga ada. Biasa. Jadi kelihatannya mungkin tidak terlalu banyak kalau 1 lapis, tapi karena, dan ini belum semua tuh. Jadi masih ada yang belum ditata. Ini juga dong berarti ya? Ini di atas juga 2 lapis sama. Oh, ini 2 lapis. Semua 2 lapis. Biasa lihat. Tuh. Ini mencerminkan yang punya rumah ini pintar banget. Tapi ini ya namanya perpustakaan harusnya kan dikategorisasi. Ini segini punya semua atau Nah, ini campur sama milik, bahasa lantai ini milik kami berdua. Oh. Jadi buku-buku saya dan buku AA di sini, itu atas juga lapis 2. Ada buku politik, ada buku agama, ada buku sastra, ada buku masak. Itu masih campur aduk. Dan anak-anak juga punya perpustakaan sendiri, itu di atas. Itu Jadi juga ini belum. khusus buat orang tuanya lah ya. Ya, ini konteksnya Kalau nanti. itu di sana. Kalau ini sejarah, ya maksudnya ada piala, ada foto, ada souvenir. Jadi kalau ada, nah itu tuh juga langka, barang berharga tuh. Sekarang mau muternya bingung, nggak punya tape deck. Terus ini Kalau ini, suka main. nah, jadi pantangan buat orang tua zaman sekarang. Kalau zaman kita dulu, anggap aja seumuran ya, padahal saya jauh lebih tua ya. Tapi mudanya masih kelihatan di sini loh. Ini insya Allah kalau dikasih umur tahun depan 50. Masya Allah nggak kelihatan guys. Jadi masih 30-an. Amin. Kalau zaman dulu kita berurusan dengan orang yang kelihatan wujudnya. Kalau mau datang main ke rumah kelihatan orangnya. Telepon ke telepon rumah gitu. Kalau sekarang anak-anak itu bisa berhubungan, bisa komunikasi, bisa berkenalan dengan siapapun dari manapun yang nggak kelihatan orangnya. Iya kan? Tahu-tahu kenalan di Instagram, kenalan di Facebook, kenalan di. Sekarang. Aku ngadopsi dari orang tua dulu.
Jadi ibuku itu adalah ibunya semua anak. Rumah menjadi markas. Daripada anaknya yang pergi, lebih baik teman anaknya yang datang ke rumah. Gitu. Jadi kami sediakan di rumah ini konsepnya open house. Jadi datang ke sini, mau main di sini, mau nginep di sini, pokoknya disediain termasuk ini meja biliar. Jadi supaya teman-temannya kalau misalnya di sini mereka bisa main. Kemudian ya AA juga sama Keisha karena suka main gitu. Kalau aku mau main beneran. Tapi bisa dong. Bisa sedikit. Buku favorit bacaan kamu? Ada nggak punya buku? Kalau aku koleksinya buku-buku tentang public speaking dan broadcast karena ilmu itu yang memang aku ajar. Jadi untuk nambah wawasan dan lain-lain, untuk referensi itu ada buku-buku untuk public speaking, broadcast journalism, terus buku-buku sastra. Terus Ini buku Harry Potter juga ada di sini. ada anak-anak koleksi. Ya, ini anak-anak koleksi lengkap dia. Harry Potter karena memang bagus ya. Kalau anak-anak koleksinya di atas macam-macam, dari buku semua nggak ada yang buang. Kalau buku itu nggak boleh dibuang. Jadi dari buku pertama anak-anak belajar alfabet sampai dengan Masih ada. Masih ada. Nah ini buat apa ini? Dulu anak yang cewek yang sekarang lulus SMA itu ice skating dan dia butuh basic ballet untuk kelenturan dan lain-lain. Latihannya di rumah, gurunya datang. Kan perlu cermin. Kalau sekarang ibunya yang pakai untuk yoga. Jadi inilah jantung rumah di sini. Apa harta karunnya ini? Sebenarnya benar ilmu itu udah akan habis ya, Pak ya? Ya, dan ini kan nanti bisa diwariskan. Betul. Jadi ya seperti apa yang kita pelajari, yang kita gali itu memang kewajiban kita untuk dialirkan kembalikan untuk sebanyak mungkin orang. Nah, itu yang kami lakukan sebisanya untuk mengajar. Salah satu hobi kami ya, KA kan memang dosen. Tapi udah gak ngajar di UI setelah 20 tahun lebih ya jadi dosen, karena kami ada perusahaan sendiri, kami fokus di situ, di konsultan. Tapi tetap di konsultan itu kami bagi tugas. Jadi kalau misalnya nanti ada kandidat atau ada klien yang butuh untuk public speaking, untuk persiapan groomingnya dan lain-lain untuk bisa berhadapan dengan publik tuh bagian Sandrina. Strategi dan lain-lain. Untuk debat di TV dan segala macam sini. Tapi sekarang lebih banyak di rumah ya? Kalau sekarang semuanya kembali lagi. Mau itu pun semua dipending. Tunda sampai akhir tahun pilkadanya. Jadi memang kita disuruh untuk merenung, kita diberi kesempatan untuk diam dan introspeksi. Tapi yang luar biasa ya itu, kita jadi kembali ke hal-hal yang paling basic untuk menyadari dan mensyukuri bahwa ternyata bahagia itu sederhana, bahwa kalau kita letakkan rasa syukur kita, tingkat syukur kita di depan mata, kita akan jauh lebih ringan melangkah gitu. Kalau kita bisa melihat ke bawah gitu, kalau kita terus melihat ke atas nggak akan pernah puas kan. Itu yang terasa setelah dirumahkan sekian lama itu, bahagia itu sederhana ya. Dan kembali tau nggak yang paling luar biasa, belajar dari anak-anak. Karena apa? Anak-anak tuh bahagianya sederhana. Kita sebagai orang tua tuh seringkali udah terlalu rumit. Iya, terlalu rumit, terlalu semuanya jadi dibuat kompleks. Padahal sebetulnya nggak perlu begitu gitu. Harusnya sebetulnya ya mereka bisa bahagia dengan hal-hal yang sama kayak misalnya kita lihat anak kecil untuk membuat dia tertawa bahagia itu kadang-kadang cuma bercandaan yang hanya dengan ekspresi wajah atau dengan kita yang soalnya gitu aja dia ketawa bisa sampai lepas banget. Jadi itu membuat anak kecil tuh kalau bahagia itu sederhana banget ya. Kita harus bisa seperti itu gitu karena kita sudah terlalu diforsir oleh beban pekerjaan, karena kita dibuat stres dan lain-lain. Kita tuh udah jadi terlalu jauh dari esensi hidup yang paling dasar. Sekarang dengan di rumah kita jadi mau nganter anak, kan sekarang jadi anaknya apa? Setiap malam bisa menemani anak berangkat tidur. Sebelum tidur bisa ngobrol di tempat tidur dulu. Dulu kan kita masih di rumah. Masih di mana? Paling cuma, ya. Iya bunda aku mau tidur. Oh iya gitu paling. Jadi sampai dulu itu ada rekaman lagu lullaby. Jadi ada medley lullaby yang sengaja aku rekam. Karena dari kecil mereka selalu aku nyanyiin. Dan itu sampai akhirnya
bayangin waktu aku masih dulu siaran, kalau udah shift yang dari malam sampai pagi gitu kan nggak pulang-pulang, tidurnya pakai itu. Jadi artificial bunda, hanya ada suaranya gitu. Kalau ini kan dia itu 24 jam ada terus gitu, ini bisa menemani dan itu yang kita dapat apa? Bukan hanya quality time tapi quantity-nya juga. Kita ngobrol, nanya, Kaska cerita dong, Kaska sekarang lagi suka apa gitu. Jadi banyak waktu. Banyak bicara kan. Jadi dia juga senang dia cerita, kemudian kita jadi di situ kita tuh diingatkan bahwa gila ya memang ya kita tuh selama ini terlalu banyak banyak di luar, nggak tahu dia udah segede ini gitu kan. Bahkan tadi aku kaget ini. Ya Pipik lama nggak ketemu. Iya. Saya kan ketemu terus tapi yang baru kalau dilihat gitu, ya Allah nih anak sekarang udah mau SMP, perasaan baru lahir kemarin gitu. Dan itu cepet. Yang satu sudah mau kuliah, sebentar lagi dia kalau udah berangkat kuliah, adiknya juga kita tinggal berdua nih gitu kan. Jadi Pacaran lagi. cuman cepet, waktu itu berlalu cepat dan kita dibuat menyadari bahwa selagi masih ada, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Waktu adalah amal juga, ya. Dan setiap waktu ada amal, harus ada amalnya, dan setiap amal akan ada waktunya. Kalau waktu kita habis, kita nggak mungkin bisa beramal lagi. Oke, nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa di subscribe. Nanti kita akan masuk ke segmen yang bikin gemes. Ada segmen. Aduh dikerjain ya.